Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you? I hope you all are well. Okay, I'm Anugrah Fani Anggraini dari kelas 10 MIPA 3. Jadi di sini saya akan memberikan penjelasan tentang simple past tense, present perfect tense, dan juga perbedaan antara simple past tense dan present perfect tense. Let's get started. Okay, yang pertama, simple past tense. Simple past tense is a tenses that used to show the event in the past. Jadi simple past tense itu digunakan untuk menyatakan kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lalu atau kejadian yang sudah lampau. Nah, simple past tense itu ada dua, ada simple past verbal dan juga simple past nominal. Yang pertama, simple past verbal. Simple past verbal itu di dalamnya terdapat kata kerja atau verb. Nah, kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk kedua atau verb to untuk kalimat positif. Sedangkan untuk kalimat negatif dan interrogatif itu menggunakan kata kerja bentuk pertama atau verb one. Nah, untuk kalimat positif rumusnya adalah subject plus verb to plus object or complement. Contohnya, I found a book yesterday. Subjeknya adalah I, verb to-nya adalah found. Found adalah bentuk kedua dari kata find, menemukan. Nah, terus object or complement-nya adalah book yesterday. Nah, kata yesterday ini menunjukkan bahwa kejadian ini telah terjadi di masa lalu atau di masa lampau. Kemudian untuk kalimat negatif rumusnya itu subject plus did not plus verb one atau kata kerja bentuk pertama plus object or complement. Contohnya, I did not find a book yesterday. Kemudian untuk kalimat interrogatif rumusnya itu dimulai dengan kata did plus subject plus verb one atau kata kerja bentuk pertama plus object or complement. Contoh kalimatnya, did you find a book yesterday? Kemudian yang kedua, simple past nominal. Nah, jadi di dalam simple past nominal itu tidak terdapat kata kerja, melainkan kata sifat, adjektif, kata benda, noun, dan kata keterangan atau adverb. Selain itu, kita juga akan menjumpai penggunaan to be dalam bentuk past, yaitu was dan were. Was itu digunakan untuk subjek I, she, he, dan it, sementara were itu digunakan untuk subjek you, they, we. Untuk kalimat positif rumusnya adalah subject plus to be plus adverb or adjective or noun. Contoh kalimatnya, she was late yesterday. Nah, sedangkan untuk kalimat negatif rumusnya itu subject plus to be plus not plus adverb, adjective or noun. Nah, contoh kalimatnya, she was not late yesterday. Kemudian untuk kalimat interrogatif rumusnya dimulai dengan to be plus subject plus adjective or noun or adverb. Contoh kalimatnya, was she late yesterday? Atau were you late yesterday? Oke. Kemudian yang kedua yaitu present perfect tense. Present perfect tense like a bridge that connect time in the past and present. Jadi dia itu menghubungkan antara masa lalu dengan masa sekarang. Atau penjelasan yang lebih mudah dipahami, present perfect tense itu digunakan untuk menyatakan peristiwa atau tindakan atau kejadian yang terjadi di masa lalu tetapi masih berlangsung hingga sekarang. Atau bisa juga digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lalu sudah selesai pada waktu itu tetapi efek atau dampaknya itu masih bisa kita rasakan sampai sekarang. Nah, penggunaan present perfect tense itu ada 4. Yang pertama, digunakan untuk menyatakan kejadian atau kegiatan atau tindakan yang terjadi di masa lalu tetapi masih berlangsung hingga sekarang. Nah, rumusnya itu berbeda-beda untuk setiap kalimat positif, negatif, dan juga interrogatif. Kemudian di dalamnya kita juga akan menemukan penggunaan have or has. Nah, have itu digunakan untuk subjek I, you, they, we, sementara has itu digunakan untuk subjek she, he, dan it. Oke, rumus untuk kalimat positif yaitu subject plus have or has plus verb 3 atau kata kerja bentuk ketiga plus object or complement. Nah, contoh kalimatnya, my father has started a new job this week. Subjeknya adalah my father, kemudian dia menggunakan has karena my father itu adalah he, subjeknya adalah he. Kemudian verb 3-nya adalah started. Jadi started itu adalah bentuk ketiga
dari kata start atau mulai. Kemudian object or complementnya itu adalah new job this week. Untuk kalimat negatif rumusnya itu subject plus have or has plus not plus verb 3 atau kata kerja bentuk ketiga plus object or complement. Contoh kalimatnya, my father has not started a new job this week. Nah, yang terakhir untuk kalimat interrogatif rumusnya dimulai dengan have or has plus subject plus verb 3 atau kata kerja bentuk ketiga plus object or complement. Contohnya, has my father started a new job this week? Kemudian penggunaan yang kedua, jadi dia itu digunakan untuk menyatakan tindakan yang terjadi dalam satu periode waktu yang belum selesai. Rumusnya berbeda dari yang sebelumnya. Untuk kalimat positif rumusnya itu subject plus have or has plus been plus complement. Contoh kalimatnya, I have been to Makassar atau she has been to New York. Untuk kalimat negatif rumusnya subject plus have or has plus not plus been plus complement. Contoh kalimatnya, I have not been to Makassar atau she has not been to Makassar, she has not been to New York. Kemudian yang ketiga, dia digunakan untuk menyatakan kegiatan berulang atau tindakan berulang yang terjadi dalam satu periode waktu yang tidak ditentukan, baik itu di masa lalu maupun di masa sekarang. Contohnya adalah I have visited Singapore several times. Penggunaan yang terakhir yaitu digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan yang sudah berakhir atau sudah selesai. Contohnya, I have just finished my competition. Pembahasan yang ketiga yaitu perbedaan antara simple past tense dan present perfect tense. Yang pertama dari segi keterangan waktu. Nah, simple past tense itu menggunakan keterangan waktu untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lalu atau kejadian yang sudah lampau, tetapi sifatnya lebih spesifik. Contohnya, this morning, yesterday, 2 days ago, last month, last week, atau last years. Sementara pada present tense, dia juga menggunakan keterangan waktu yang menyatakan kejadian di masa lalu atau kejadian yang telah lampau, tetapi sifatnya tidak spesifik. Contohnya, yet, 3 times, already, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua dari penggunaan verb. Untuk simple past tense, dia menggunakan verb to atau kata kerja bentuk kedua untuk kalimat positif. Sementara untuk kalimat negatif dan interrogatifnya, dia menggunakan verb one atau kata kerja bentuk pertama. Sedangkan pada present perfect tense, baik kalimat positif, negatif, dan interrogatif, dia menggunakan verb three atau kata kerja bentuk ketiga. Kemudian yang terakhir adalah penggunaannya. Untuk simple past tense, dia itu digunakan untuk menyatakan kegiatan atau kejadian yang terjadi di masa lalu. Sementara present perfect tense digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lalu, tetapi efeknya itu masih berlangsung sampai sekarang. Okay, I think that's all. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Naila Batari Lubugani dari kelas 10 IPA 3. Saya akan menjelaskan materi yang telah diberikan oleh Bu Guru. Yang pertama yaitu simple past tense, present perfect tense, dan perbedaan antara simple past tense dan present perfect tense. Baik, yang pertama saya akan jelaskan yaitu simple past tense. Simple past tense merupakan pola tensi sederhana yang digunakan untuk menjelaskan kejadian di masa lampau. Nah, kata kerja yang digunakan pada simple past tense yaitu untuk kalimat positif, kata kerja yang digunakan yaitu kata kerja bentuk kedua atau verb to. Nah, untuk kalimat negatif, kata kerja yang digunakan yaitu kata kerja bentuk pertama atau verb one. Begitu juga dengan kalimat interrogatif menggunakan kata kerja bentuk pertama. Nah, sebelum kita memasuki rumus dan contoh kalimat, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan kalimat verbal dan nominal. Kalimat verbal adalah kalimat yang di dalamnya terdapat kata kerja, sedangkan kalimat nominal adalah kalimat yang di dalamnya tidak terdapat kata kerja. Nah, baik, kita akan memasuki rumus dan contoh kalimat. Yang pertama yaitu simple past verbal. Yang pertama untuk simple past verbal, kalimat positif rumusnya yaitu subject plus verb to plus object complement. Contohnya yaitu I went to Surabaya for holiday last week. Selanjutnya,
Untuk kalimat negatif, rumusnya yaitu subject plus did not plus present verb atau verb 1 plus object complement. Contohnya yaitu my brother did not sleep well last night. Last yaitu kalimat interrogatif, rumusnya yaitu did plus subject plus present verb atau verb 1 plus object complement. Dan jangan lupa juga untuk menambahkan question mark di akhir kalimat. Contoh kalimatnya yaitu did you drink a glass of milk this morning? Selanjutnya kita akan masuk ke simple past nominal. Bentuk ini digunakan untuk kalimat yang diikuti dengan kata sifat atau adjective, kata benda atau noun, dan keterangan tempat atau adverb place. Nah, to be dalam simple past tense ada dua, yaitu was and were. Subject was adalah I, she, he, it. Subject were yaitu you, they, we. Langsung saja kita masuk ke dalam rumus dan contoh kalimat. Yang pertama yaitu kalimat positif. Rumusnya itu subject plus to be plus noun, adjective, or adverb. Contohnya yaitu I was 15 years old last year. Selanjutnya yaitu kalimat negatif. Subject plus to be plus not plus noun, adjective, or adverb. Contoh kalimatnya yaitu he was not happy because of me. Selanjutnya yang terakhir yaitu kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif rumusnya yaitu to be plus subject plus noun plus noun or adjective or adverb, dan jangan lupa untuk menambahkan question mark di akhir kalimat. Contoh kalimatnya, was she pretty? Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang present perfect tense. Present perfect tense digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan yang telah berlangsung di masa lalu yang masih berlangsung hingga sekarang, atau suatu kegiatan yang telah berhenti di satu titik di masa lalu tetapi efeknya masih dirasakan hingga sekarang. Langsung saja kita masuk pada rumus dan contoh kalimat. Untuk kalimat verbal, yang pertama untuk kalimat positif, rumusnya yaitu subject plus have or has plus verb 3 plus object complement. Contohnya yaitu I have eaten apple. Next, untuk kalimat negatif, rumusnya yaitu subject plus have or has plus not plus verb 3 plus object complement. Contohnya yaitu she has not eaten apple. Last, untuk kalimat interrogatif, rumusnya yaitu have or has plus subject plus verb 3 plus object complement plus question mark. Contohnya yaitu have I eaten apple? Untuk penggunaan have dan has, untuk have subjeknya yaitu I, you, they, we, dan untuk has subjeknya yaitu she, he, it. Nah, selanjutnya untuk rumus pada kalimat nominal, yang pertama untuk kalimat positif yaitu subject plus have or has plus been plus complement. Yang kedua yaitu untuk kalimat negatif, subject plus have or has plus not plus been plus complement. Yang terakhir untuk kalimat interrogatif yaitu has or have plus been plus complement. Contoh kalimatnya yaitu she has been to the cinema this week. Untuk contoh kalimatnya yaitu she has been to the cinema twice this week. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara simple past tense dan present perfect tense. Perbedaan yang pertama yaitu keterangan waktu. Pada simple past tense menggunakan keterangan waktu pada masa lampau dan juga menggunakan keterangan waktu yang lebih spesifik, misalnya last year, last month,
yesterday, 2 days ago, dan sebagainya. Sedangkan pada present perfect tense tidak menggunakan keterangan waktu yang lebih spesifik, tapi masih memungkinkan untuk menggunakan keterangan waktu, just now, already, dan sebagainya. Nah, perbedaan yang kedua yaitu penggunaan kata kerja. Untuk simple past tense menggunakan kata kerja kedua untuk kalimat positif, sedangkan untuk kalimat negatif dan interrogatifnya menggunakan verb one. Nah, sedangkan pada present perfect tense menggunakan kata kerja ketiga. Perbedaan yang terakhir yaitu waktu penggunaan. Simple past tense digunakan untuk kejadian di masa lampau dan tidak ada kaitannya sama sekali pada masa sekarang. Sedangkan pada present perfect tense digunakan untuk kejadian di masa lampau yang masih terjadi hingga saat ini atau yang efeknya masih terasa hingga saat ini. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, ma'am? I wish you well. Previously, my name is Tri Nursisa Amirumane from grade 10 MIPA 3. Ini saya akan mengulangi 3 materi yang telah dipelajari. Yang pertama, simple past tense, yang kedua, present perfect tense, dan yang ketiga, perbedaan simple past tense dan present tense. Simple past tense merupakan bentuk pada tense sederhana yang menyatakan kejadian yang telah terjadi di masa lampau. Kata kerja yang digunakan pada simple past tense merupakan bentuk kata kerja kedua. Jika kalimat positif, bentuk kata kerja kedua. Jika kalimat negatif, bentuk kata kerja pertama. Begitupun juga dengan kalimat interrogatif. Rumus dan contoh kalimat. Yang pertama, simple past verbal, terdapat kata kerja. Untuk kalimat positif, subject plus verb 2 plus objek komplement. Example, I wrote some letter yesterday. Untuk kalimat negatif, subject plus did not plus verb 1 plus objek komplement. Example, my mom did not go to work last week. Untuk kalimat interrogatif, did plus subject plus verb 1 plus objek komplement. Example, did you buy a glass iced tea 2 days ago? 2. Simple past nominal, tidak ada kata kerja. Bentuk ini digunakan untuk kalimat yang diikuti oleh kata sifat, adjektif, kata benda, noun, dan keterangan tempat, at fourth place. To be dalam bentuk past ada 2, was and were. Was terdiri dari I, she, he, it, dan were terdiri dari you, they, we. Untuk kalimat positif, subject plus to be plus noun atau adjektif atau at fourth place. Example, she was a teacher 5 years ago. Untuk kalimat negatif, subject plus to be plus not plus noun atau adjektif atau at fourth place. Example, they were not at the theater last month. Untuk kalimat interrogatif, to be plus subject plus noun atau adjektif atau at verb. Example, were you sick during the history class yesterday? Yang kedua, present perfect tense digunakan untuk menyatakan suatu aksi atau kegiatan yang telah berlangsung di masa lalu dan masih berlangsung hingga saat ini, atau telah mencapai titik tertentu pada masa lampau namun efeknya masih bisa dirasakan sampai sekarang. Kapan saja present perfect tense dapat digunakan? Yang pertama, untuk menyatakan suatu tindakan atau situasi yang dimulai dari masa lalu hingga saat ini. Rumus kalimat verbal. Yang pertama, kalimat positif, subject plus have or has plus verb 3 plus objek komplement. Untuk kalimat negatif, subject plus has or have plus not plus verb 3 plus objek komplement. Untuk kalimat interrogatif, have or has plus subject plus verb 3 plus objek komplement. Jika subjek ayu dewi, maka yang digunakan have. Jika subjek she he it, maka yang digunakan has.
Contoh kalimat, I have lived in Bali since 1992. Sebaliknya, I has lived in Bali since 1992. Yang kedua, tindakan yang dilakukan selama periode waktu yang belum selesai. Rumus kalimat nominal. Kalimat positif, subject plus have or has plus been plus complement. Yang kedua, kalimat negatif, subject plus have or has plus not plus been plus complement. Yang ketiga, interrogatif, have or has plus been plus complement. Jika subjek yang digunakan I, you, they, we, maka yang digunakan have, dan jika subjek she, he, it, maka yang digunakan has. Yang ketiga, tindakan berulang dalam periode yang tidak ditentukan antara masa lalu dan masa kini. Contoh kalimat, we have visit Portugal several times. Yang keempat, tindakan yang baru saja selesai atau berakhir. Contoh kalimat, I have just finished my work. Yang ketiga, perbedaan antara simple past tense dan simple present perfect tense. Yang pertama, penggunaan keterangan waktu pada simple past tense menggunakan keterangan waktu yang lebih spesifik seperti last week, last month, last year, dan lain-lain. Sedangkan present perfect tense tidak menggunakan waktu yang lebih spesifik, namun tidak menutup kemungkinan juga menggunakan keterangan waktu seperti just now, already, dan lain-lain. Selanjutnya, perbedaan penggunaan kata kerja simple past tense pada kalimat negatif dan tanya menggunakan verb 1 dan kalimat positif menggunakan verb 2. Sedangkan present perfect tense semua kalimatnya menggunakan verb 3. Perbedaan terakhir terdapat pada penggunaannya. Simple past tense digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan yang terjadi di masa lampau dan tidak memiliki hubungan di masa kini. Sedangkan present perfect tense digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan yang terjadi di masa lampau dan masih bisa dirasakan hingga saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nesa Delvina Rais dari 1043 akan menjelaskan materi yang telah diberikan sebelumnya. Yang pertama ada simple past tense, yaitu bentuk atau pola tense yang digunakan untuk menyatakan kejadian di masa lampau. Kata kerja yang digunakan yaitu pada kalimat positif menggunakan kata kerja verb 2, kemudian pada kalimat negatif dan kalimat tanya menggunakan verb 1. Kalimat verbal adalah kalimat yang di dalamnya terdapat kata kerja, dan kalimat nominal yaitu kalimat yang di dalamnya tidak terdapat kata kerja. Selanjutnya saya akan menyebutkan rumus beserta dengan contoh kalimat dari simple present verbal. Yang pertama, saya akan menyebutkan contoh beserta rumus dari kalimat positifnya, yaitu subject plus verb 2 plus object complement. Contoh kalimatnya yaitu I wrote some letter yesterday. Selanjutnya contoh kalimat negatif yaitu rumusnya subject plus did not plus verb 1 plus object complement. Contoh kalimatnya my mom did not go to work last week. Selanjutnya contoh dari kalimat tanya, rumusnya yaitu did plus subject plus verb 1 plus object complement. Contoh kalimatnya yaitu did you buy some glass of iced tea 2 days ago. Selanjutnya yaitu simple present nominal, dan untuk apabila kalimat tersebut diikuti oleh kata kerja, kata benda, dan keterangan tempat. To be dalam bentuk past ada dua, yaitu was dan were. I, she, it, dan he was. You, we, they, were. Selanjutnya saya akan menyebutkan contoh kalimat beserta rumusnya. Pada kalimat positif yaitu subject plus to be plus noun. Contohnya, she was a teacher 5 years ago. Selanjutnya contoh beserta rumus dari kalimat positif yaitu subject plus to be plus not plus noun. Contoh kalimatnya, they were not at the theater last month. Selanjutnya rumus dan contoh kalimat dari kalimat tanya yaitu to be plus subject plus noun.
Contoh kalimatnya yaitu where you sit during the history class yesterday. Materi kedua yaitu present perfect tense digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan atas aksi yang terjadi di masa lalu dan berlanjut hingga masa sekarang. Kapan present perfect tense ini bisa digunakan? Pertama, saat ingin mengatakan tindakan yang telah terjadi di masa lalu dan berlanjut hingga saat ini. Rumusnya yaitu pada kalimat positif has plus have or has plus verb 3 plus objek komplement. Pada kalimat negatif subject plus have or has plus not plus verb 3 plus objek komplement. Pada kalimat tanya have or has plus subject plus verb 3 plus objek komplement. Apabila subjeknya Ayu Dewi maka menggunakan have. Apabila subjeknya she he it maka menggunakan has. Yang kedua yaitu tindakan yang dilakukan selama periode waktu yang belum selesai. Rumusnya pada kalimat positif subject plus have or has plus been plus komplement. Pada kalimat negatif subject plus have or has plus not plus been plus komplement. Pada kalimat tanya have or has plus been plus komplement. Sama dengan yang pertama, yaitu jika subjeknya Ayu Dewi maka menggunakan have, dan jika subjeknya she it maka menggunakan has. Yang ketiga yaitu tindakan dalam periode waktu yang tidak ditentukan antara masa lalu dan sekarang. Contoh kalimatnya yaitu we have visited Portugal several times. Yang keempat yaitu tindakan yang baru saja selesai atau berakhir. Rumusnya yaitu plus just. Contoh kalimatnya yaitu I have just finished my work. Selanjutnya yaitu perbedaan antara simple past tense dan simple perfect tense. Perbedaan pertama yaitu penggunaan keterangan waktu. Pada simple past tense menggunakan keterangan waktu yang lebih spesifik seperti last week, last year, dan sebagainya. Sedangkan pada simple perfect tense tidak begitu menggunakan keterangan waktu yang begitu spesifik, tapi tidak menutup kemungkinan juga menggunakan keterangan waktu seperti just now, already, dan yet. Selanjutnya penggunaan kata kerja simple past tense pada kalimat tanya dan kalimat negatifnya menggunakan verb 1, sedangkan kalimat positifnya menggunakan verb 2. Sedangkan simple perfect tense semua kalimatnya menggunakan verb 3. Perbedaan terakhir yaitu pada penggunaannya. Pada simple past tense digunakan untuk menyatakan kegiatan pada masa lalu dan tidak ada hubungannya dengan masa kini atau sekarang. Sedangkan simple perfect tense digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan pada masa lalu dan masih berlanjut atau berlangsung hingga sekarang atau masa kini. Sekian dari saya, bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Syifa Kabila dari kelas 10 MIPA 3. Saya akan membuat video yang berisi penjelasan kembali dari 3 materi yang ada, yaitu simple past tense, materi yang kedua present perfect tense, yang ketiga perbedaan dari simple past tense dan present perfect tense. Materi yang pertama yang akan saya jelaskan kembali adalah simple past tense. Simple past tense adalah bentuk pola tensi sederhana yang menyatakan kejadian yang telah terjadi di masa lampau. Kata kerja yang digunakan pada simple past tense adalah kata kerja bentuk kedua. Pada kalimat positif, maka menggunakan kata kerja bentuk kedua, dan pada kalimat negatif dan interrogatif, maka kembali ke kata kerja bentuk pertama. Rumus dari simple past verbal adalah subject plus verb to plus object or complement. Contoh kalimatnya adalah I wrote some letter yesterday. Rumus dari simple past nominal adalah subject plus to be plus object or complement. Contoh kalimatnya adalah it was a beautiful shoes. Kalimat verbal adalah kalimat yang di dalamnya terdapat kata kerja, dan kalimat nominal adalah kalimat yang di dalamnya tidak terdapat kata kerja. Mari kita lanjut ke materi yang kedua adalah present perfect tense. Present perfect tense like a bridge that connect the past and the present.
seperti sebuah jembatan yang menghubungkan antara masa lalu dan masa kini. Present perfect tense digunakan untuk menyatakan suatu kejadian atau aksi yang telah terjadi di masa lalu dan masih berlangsung hingga saat ini, atau telah selesai pada titik tertentu namun efeknya masih berasa hingga saat ini. Kapan dapat digunakan present perfect tense? Ada 4. Yang pertama, untuk menyatakan suatu situasi yang dimulai di masa lalu dan berlanjut hingga saat ini. Yang kedua, tindakan yang belum selesai selama periode waktu yang belum selesai. Yang kedua, tindakan yang dilakukan selama periode waktu yang belum selesai. Yang ketiga, tindakan berulang dalam periode yang tidak ditentukan antara masa lalu dan masa kini. Yang keempat, tindakan yang baru saja selesai. Rumus dari present past verbal adalah subject plus have or has plus verb 3 plus object or complement. Contoh kalimatnya adalah I have lived in Bali since 1992. Rumus kalimat present perfect verbal nominal adalah subject plus have or has plus been plus complement. Contoh kalimatnya adalah they have been here since June. Lanjut ke materi yang ketiga adalah perbedaan dari simple past tense dan present perfect tense. Perbedaan dari simple past tense dan present perfect tense ada 3. Yang pertama yaitu keterangan waktu yang digunakan dalam simple past tense adalah contohnya last month, last year, last week, last Saturday, last night, last Monday. Contoh kalimatnya adalah I ate noodles last night. Dan keterangan waktu yang digunakan dalam present perfect tense adalah contohnya adalah usually, ever, never, always. Contoh kalimatnya adalah I ate fried rice just now. Dan perbedaan yang kedua adalah perbedaan kata kerja. Kata kerja yang digunakan pada simple past tense adalah yang pada kalimat positif adalah kata kerja bentuk kedua, dan pada kalimat negatif dan interrogatif menggunakan kata kerja bentuk pertama. Dan kata kerja yang digunakan pada present perfect tense adalah kata kerja bentuk ketiga. Perbedaan yang ketiga adalah kapan digunakannya present perfect tense dan simple past tense. Kapan digunakannya simple past tense? Digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan yang telah terjadi di masa lalu. Kapan digunakan present perfect tense? Digunakan untuk menyatakan kegiatan atau aksi yang telah terjadi di masa lalu dan masih berlangsung hingga saat ini, atau telah selesai pada titik tertentu namun efeknya masih berasa hingga saat ini. Sekian penjelasan kembali dari ketiga materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Aprilita Hermawan dari kelas 10 MIPA 3. Hari ini saya akan menjelaskan materi simple past tense, present perfect tense, dan perbedaan simple past tense dan present perfect tense. So, let's start. Pertama, materi simple past tense. Simple past tense adalah pola tense sederhana yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang berlangsung di masa lampau. Kata kerja yang digunakan dalam simple past tense tergantung dalam bentuk kalimat itu sendiri. Bila kalimatnya positif, maka menggunakan kata kerja bentuk kedua. Bila kalimatnya negatif, maka menggunakan kata kerja bentuk pertama. Bila kalimatnya dalam bentuk interrogatif, maka menggunakan kata kerja bentuk pertama. Rumus dan contoh kalimat. Yang pertama dalam bentuk simple past verbal. Dalam simple past verbal, rumus untuk kalimat positif adalah subject plus verb to plus object complement. Contoh kalimatnya adalah I wrote some letters yesterday. Untuk kalimat negatif, rumusnya adalah subject plus did not plus verb 1 plus object complement. Contoh kalimatnya adalah my mom did not go to work last week.
Untuk kalimat interrogatif, rumusnya adalah did plus subject plus verb 1 plus object complement plus question mark atau tanda tanya. Contoh kalimatnya adalah did you buy a glass of iced tea 2 days ago? Kedua dalam bentuk simple past nominal. Bentuk ini digunakan dalam bentuk kata sifat atau adjektif, kata benda atau noun, dan keterangan tempat atau adverb place. Dan simple past nominal juga menggunakan to be yang dikenal was and were. To be was digunakan untuk subjek I, she, he. To be were digunakan dalam subjek you, they, we. Rumus dan contoh kalimat. Bila dalam kalimat positif, maka rumusnya adalah subject plus to be plus noun plus adjective or adverb. Contoh kalimatnya adalah she was a teacher 5 years ago. Bila kalimatnya dalam bentuk negatif, maka rumusnya adalah subject plus to be plus noun plus noun plus adjective or adverb. Contoh kalimatnya adalah they were not at the teacher last month. Untuk kalimat interrogatif, rumusnya adalah to be plus subject plus noun plus adjective or adverb. Contoh kalimatnya adalah were you sick during the history class yesterday? Materi kedua adalah present perfect tense. Present perfect tense adalah pola tense yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang berlangsung di masa lampau, namun kemudian masih berlanjut hingga saat ini, atau telah selesai di titik tertentu di masa lampau, namun efeknya masih terasa hingga saat ini. Present perfect tense digunakan pertama untuk menyatakan kejadian yang berlangsung di masa lampau dan masih berlanjut hingga saat ini. Rumusnya untuk kalimat verbal, bila kalimat positif, rumusnya adalah subject plus have or has plus verb 3 plus object complement. Bila kalimat negatif, rumusnya adalah subject plus have or has plus not plus verb 3 plus object complement. Untuk kalimat interrogatif, rumusnya adalah have or has plus subject plus verb 3 plus object complement plus question mark. Contoh untuk peraturan pertama tadi adalah I have lived in Bali since 1992. Peraturan kedua, present perfect tense digunakan dalam kejadian dengan periode waktu yang belum selesai. Rumus untuk kalimat nominal. Bila kalimat positif, maka rumusnya adalah subject plus have or has plus been plus object complement. Bila rumusnya dalam kalimat negatif adalah subject plus have or has plus not plus been plus object complement. Bila dalam bentuk interrogatif, maka rumusnya have or has plus subject plus been plus object complement plus question mark. Contoh kalimat untuk peraturan kedua tadi adalah I have been to the cinema twice this week. Peraturan ketiga adalah digunakan untuk menyatakan kejadian dalam periode waktu yang tidak ditentukan antara masa lalu atau masa kini. Contoh kalimatnya adalah we have visited Portugal several times. Peraturan terakhir adalah untuk menyatakan kejadian yang baru saja selesai atau berakhir. Contoh kalimatnya adalah I have just finished my work. Materi ketiga adalah perbedaan simple past tense dan present perfect tense. Perbedaan pertama pada keterangan waktunya. Pada simple
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi-materi yang telah dijelaskan di semester 2 kali ini. Materi pertama, simple past tense. Simple past tense, kata kerja yang digunakan adalah verb to. Untuk kalimat positif kita akan menggunakan kata kerja bentuk kedua, sedangkan untuk kalimat negatif kita menggunakan kata kerja bentuk pertama, dan untuk kalimat interrogatif kita juga menggunakan kalimat bentuk pertama. Untuk kalimat interrogatif plus subject plus present verb 1 plus object complement plus interrogatif. Kalimat pertama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat kata kerja, sedangkan kalimat nominal adalah kalimat yang di dalamnya tidak terdapat kata kerja. Pas nominal. Bentuk ini digunakan untuk kalimat yang diikuti dengan kata sifat, kata benda, dan keterangan tempat. To be dalam bentuk past ada dua, yaitu was dan were. Untuk was, I, see, he, it. Sedangkan untuk yang were, you, they, we. Adapun rumus-rumusnya untuk kalimat positif, subject plus to be plus noun plus adjective plus adverb place. Sedangkan untuk kalimat negatif, subject plus to be plus not plus noun, adjective atau adverb place. Untuk kalimat interrogatif, to be plus subject plus noun, adverb, place, adjective plus interrogatif. Materi kedua, present perfect tense. Kapan saja sih present perfect tense digunakan? Yang pertama, untuk menyatakan suatu tindakan atau situasi di masa lampau dan berlanjut hingga saat ini. Adapun rumus-rumusnya, untuk kalimat positif, subject plus have has plus verb 3 plus object complement. Untuk kalimat negatif, subject plus have has plus not plus verb 3 plus object complement. Untuk kalimat interrogatif, have has plus subject plus verb 3 plus object complement plus interrogatif. Yang kedua, tindakan yang dilakukan selama periode waktu yang belum selesai. Terus kalimat yang positif, subject plus have has plus be plus complement. Untuk kalimat interrogatif, have has plus be plus complement plus interrogatif. Untuk kalimat negatif, subject plus have has plus not plus been plus complement. Yang ketiga, tindakan berulang dalam periode yang tidak ditentukan antara masa lalu dan masa kini. Contoh kalimat, we have visited Portugal several times. Keempat, tindakan yang baru saja selesai atau berakhir. Contoh kalimatnya, I have just finished my work. Materi ketiga, perbedaan simple perfect tense dan simple past tense. Simple perfect tense tidak menggunakan keterangan waktu secara spesifik seperti already, 3 times, just now. Sedangkan untuk simple past tense menggunakan keterangan waktu di masa lampau atau secara spesifik. Adapun contohnya seperti last month, last year, dan yesterday. Contoh kalimat simple perfect tense, I have eaten fried rice just now.
Kata kerja yang digunakan adalah verb 3. Untuk kalimat simple past tense, I eat fried rice last morning. Kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk kedua atau kalimat positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Sarah Anggraini Effendi from class 10 Science 3. I will explain what is simple past tense, what is present perfect tense, and the difference between simple past tense and present perfect tense. What is simple past tense? Simple past tense adalah pretensi sederhana yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang telah terjadi di masa lampau. Simple past tense terbagi menjadi dua, yaitu simple past verbal dan simple past nominal. Perbedaan simple past verbal dan simple past nominal yaitu pada simple past verbal digunakan kata kerja, sedangkan pada simple past nominal tidak menggunakan kata kerja. Dan contoh kalimatnya. Tetapi yang perlu diketahui sebelumnya yaitu kata kerja yang digunakan yaitu verb 2. Tetapi dengan syarat jika kalimat positif maka digunakan kata kerja bentuk kedua atau verb 2. Sedangkan kalimat negatif dan interrogatif menggunakan kata kerja bentuk pertama atau verb 1. Yaitu untuk kalimat positif. Rumusnya yaitu subject plus verb to plus object complement. Contohnya, I went to Jakarta last week. I itu subject, went itu verb to Jakarta last week itu object complement. Kemudian untuk kalimat negatif, rumusnya yaitu subject plus did not plus verb 1 plus object complement. Contoh kalimatnya yaitu he did not come to school yesterday. I itu subject plus did not plus verb 1-nya come, kemudian come to school yesterday yaitu object complement. Kemudian untuk kalimat interrogatif rumusnya yaitu did plus subject plus verb 1 plus object complement plus question mark. Contoh kalimatnya, did you buy a cup of coffee yesterday? Did plus you subject, buy itu verb 1, a cup of coffee yesterday itu object complement. Simple past nominal digunakan untuk kalimat yang diikuti kata sifat atau adjektif, kata benda atau noun, atau kata keterangan tempat. Adapun to be yang digunakan pada simple past nominal ada dua, yaitu was atau were. Untuk was yaitu I, she, he, it. Untuk were, you, they, we. Dan contoh kalimat simple past nominal. Untuk kalimat positif, rumusnya yaitu subject plus to be plus noun or adjective or adverb. Contoh kalimatnya yaitu she was a doctor 3 years ago. Untuk kalimat negatif, rumusnya subject plus to be plus not plus noun or adjective or adverb. Contoh kalimatnya, my parents were not able to come here yesterday. Kemudian untuk kalimat interrogatif, rumusnya yaitu to be plus subject plus noun or adjective or adverb. Contoh kalimatnya, were you sick during the English class yesterday? Tense. What is present perfect tense? Present perfect tense biasanya digunakan untuk menyatakan kegiatan atau aksi yang telah berlangsung di masa lalu dan masih berlangsung hingga saat ini, atau telah selesai pada titik tertentu di masa lalu, tetapi efeknya masih berlangsung hingga saat ini.
present perfect tense dapat digunakan? Yang pertama, present perfect tense dapat digunakan untuk menyatakan sesuatu kegiatan atau aksi yang telah dimulai di masa lalu dan masih berlanjut hingga saat ini. Contoh kalimatnya, untuk kalimat positif rumusnya subject plus have or has plus verb 3 plus object complement. Contoh kalimatnya, my brother has started a new job this week. Kemudian untuk kalimat negatif rumusnya yaitu subject plus have or has plus not plus verb 3 plus object complement. Contoh kalimatnya, the rain has not stopped yet. Kemudian untuk kalimat interrogatif rumusnya yaitu have or has plus subject plus object complement. Contoh kalimatnya, has your sister started a new job? Present perfect tense dapat digunakan saat tindakan yang dilakukan masih dalam periode waktu yang belum selesai. Adapun rumus dan contoh kalimatnya yaitu yang pertama untuk kalimat positif, subject plus have or has plus been plus complement. Contoh kalimatnya, we have been to Singapore. Untuk kalimat negatif, subject plus have or has plus not plus complement. Contoh kalimatnya, we have not been to Jakarta. Kalimat interrogatif rumusnya yaitu have or has plus subject plus been plus complement plus question mark. Contoh kalimatnya, have they been to Singapore? 3. Tindakan yang berulang dalam periode waktu yang tidak ditentukan, baik itu masa lalu ataupun masa kini. Contoh kalimatnya, we have visited Portugal several times. 4. Tindakan yang baru selesai ataupun berakhir. Contoh kalimatnya yaitu I have just finished my homework. Bahasan yang ketiga yaitu perbedaan antara simple past tense dan present perfect tense. Yang pertama yaitu pada keterangan waktu. Simple past tense, keterangan waktunya menggunakan keterangan waktu di masa lampau dan keterangan waktu yang digunakan lebih spesifik seperti last week, last month, last year, last Saturday, last night. Kemudian pada present perfect tense, keterangan waktu yang digunakan tidak terlalu spesifik tetapi masih memungkinkan menggunakan keterangan waktu. Contohnya never, ever, always, sometimes, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua yaitu pada kata kerja. Pada simple past tense, kata kerja yang digunakan ada dua, yaitu tergantung dari kalimatnya. Untuk kalimat positif menggunakan verb 2, untuk kalimat negatif dan interrogatif menggunakan verb 1. Kemudian pada present perfect tense hanya menggunakan satu kata kerja yaitu kata kerja bentuk ketiga atau verb 3. Yang ketiga yaitu kapan penggunaannya. Simple past tense digunakan untuk menyatakan kegiatan di masa lampau yang telah terjadi di masa lampau. Kemudian untuk present perfect tense digunakan untuk menyatakan kegiatan yang telah dimulai di masa lalu dan masih berlangsung hingga saat ini, atau telah selesai di masa lalu tetapi efeknya masih dirasakan hingga saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Rataisha dari 10 MIPA 3 akan menjelaskan mengenai materi di semester 2 ini. Jadi yang pertama, simple past tense merupakan tense sederhana yang digunakan untuk mengungkapkan atau mengungkapkan kejadian yang telah terjadi di masa lampau. Verb yang digunakan itu untuk kalimat positif menggunakan verb to, sedangkan untuk interrogatif dan negatif menggunakan verb 1. Selanjutnya rumusnya yang pertama itu
Positif subject plus verb to plus object complement. Negatif subject plus did not plus verb 1 plus object complement. Untuk interrogatif subject untuk interrogatif did plus subject plus verb 1 plus object complement. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah Ramadhani. Saya akan menyampaikan materi tentang simple past tense dan present perfect tense. Pertama, simple past tense. Simple past tense merupakan bentuk sederhana yang menyatakan kejadian yang telah terjadi di masa lampau. Diketahui, rumus simple past tense yaitu subject plus verb to plus object complement. Contoh kalimatnya, I went to cinema yesterday. I sebagai subjek, went sebagai verb to cinema yesterday sebagai object complement. Yang kedua, present perfect tense. Present perfect tense digunakan untuk menyatakan suatu kejadian atau aksi yang telah berlangsung di masa lalu dan masih berlangsung hingga saat ini, atau telah berhenti pada titik tertentu di masa lalu, namun efeknya masih terasa sampai di sini. Rumus present perfect tense yaitu subject plus have plus been plus object complement. Contoh kalimatnya, I have been at school to Kupang. I sebagai subjek, have sebagai have, been sebagai been, dan at school to Kupang sebagai object complement. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.